Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau view ini nih. Ini adalah WLT Automatic Transmission Stop Shift. Jadi ini bisa kita bilang aditif untuk transmisi otomatis ya. Sini kita pakai untuk transmisi CVT. Kemana kalau di review dari website resminya, dia mengklaim bahwa dia bisa menghilangkan kebocoran transmisi pada saat pengemudi, merekonversi dan merevitalisasi sil lama yang telah kehilangan kelenturannya. Jadi dia memperbaiki sil-sil yang sudah mulai mengeras, dia bikin lentur lagi supaya fungsinya maksimal. Jadi kalau sekilas kalau dilihat di sini itu bahan aktifnya, terutama yang bisa bikin sil lentur itu ada etil bensin dan beberapa ada diaseton alkohol dan sebagainya ya. Ini kalau dipakai bisa untuk memperpanjang umur transmisi otomatis seperti itu. Untuk di mobil kita sendiri ya, ini cukup dipakai pada saat kita ganti oli transmisi, kita tuangkan 1 botol saja. Kalau untuk transmisi yang sudah di atas 100 ribuan ya, kalau transmisi tidak ada kendala, tidak lemot, tidak jedak-jeduk, mungkin tidak perlu dulu diisi ini. Nah, yang pengen kita review salah satunya, saya akan mencoba ini. Saya punya ini sil bekas pompa hidrolik ya. Ini udah lama, ini udah keras. Kita akan coba untuk merendam sil ini ya beberapa jam atau beberapa hari lah. Ini udah lumayan keras. Kita coba nanti setelah kita rendam dengan stop shift ini, apakah dia menjadi lebih lentur atau seperti apa ya. Sama yang ini nih, udah kaku banget nih. Ini oil seal ya. Kalau ini o-ring, nah ini udah keras banget. Kalau ini seal untuk pompa hidrolik. Kita coba aja. Oke, untuk percobaan ini kita akan masukkan nanti cairan stop shiftnya di gelas ini. Ini untuk ngisi ke lubang transmisi ya. Pinggirin dulu. Ini masih baru ya, belum kita buka. Nah, kemasannya seperti ini ya. Jadi kalau ini kita buka, nah masih disegel, jadi kita pasang penutup ini kayak gini nih jadinya. Ini untuk nuangkan. Di cairannya ini kita tuang aja. Pakai segini aja, sebanyak-banyak. Kalau aromanya lumayan menyengat ya, seperti aroma lem. Nah, dia juga apa ya, mengandung bensin, etil bensin tadi ya. Sudah. Jadi yang kita rendam mungkin tidak seluruhan bagian. Kita pengen lihat nanti yang direndam ini hasilnya seperti apa. Rendam cukup segini. Untuk yang ini kita masukin juga. Untuk oil seal ini agak susah ini posisinya, dan juga untuk melihatnya agak susah. Jadi 2 itu aja yang kita rendam. Kita tutup, nanti kita biarkan selama 1 hari. Nanti kita lihat hasilnya. Biar nggak terjadi penguapan atau kondensasi dengan air, kita tutup isolasi ya.
ya. Jadi kita biarin dulu, jadi kita lihat hasilnya. Oke, ini sealnya udah kita rendam ya. Ini sekarang waktunya kita buka, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita robek aja tutupnya. Kita siapin tisu dulu nih. Pendek dulu nih, kita ambil. Ini yang bagian bawah ya, yang terendam. Ini juga kita lap dulu. Jadi ini tadi yang direndam bagian sini ya. Nah, ini yang atas yang tidak terendam. Ya, kalau saya bilang ini memang jadi lebih lentur, bahkan hampir keseluruhannya, mungkin karena uapnya juga jadi lebih lentur dibandingkan sebelumnya. Nah, sebelumnya itu terasa keras, ini lebih kenyal banget nih jadinya nih. Saya masih nyimpan nih potongan yang tidak saya rendam. Jadi kalau setelah saya bandingkan bagian yang direndam ya, ini bahkan keduanya nih ini agak lentur. Jadi kalau kita coba gini aja nih lenturannya, ini yang tidak direndam kalau pegang begini, kita begini kan, nah ini yang tidak direndam ya, yang masih kaku. Ini yang udah direndam, kita pegang begini, nah dia ngeper nih karena dia lentur dibandingin dengan yang ini. Nah tuh. Jadi ya itulah cara kerjanya. Kalau untuk yang jenis o-ring, mungkin rubber yang benar-benar ini terasa banget bedanya. Jadi dibandingkan sebelumnya ini keras banget, yang sebelumnya keras banget, jadinya ini lentur nih hampir semuanya, malah saya bilang ini karena kena uapnya saja dia udah melentur ya. Nah mungkin ya sekilas seperti inilah ya cara kerjanya nanti di dalam transmission box. Jadi seal-seal yang sebelumnya keras ya susah kembali karena ya udah lebih lentur, akhirnya fungsinya bisa maksimal lagi ya. Seperti itu, tinggal kita isikan ke mobilnya. Seperti apa caranya, ikutin aja. Sebelum kita masukin aditif CVT nya ya, kita hidupkan dulu mesin mobil sampai temperatur kerja. Untuk temperatur CVT sendiri yang ini ya, usahakan sekitar 70 derajat. Kenapa? Karena untuk melihat level CVT itu sendiri nanti kita harus kondisinya hidup dan temperaturnya paling tidak temperatur kerja kisaran 70. Jadi nanti ketahuan kalau dia over atau tidak. Dan kalau dalam kondisi hidup dia jadi begitu masuk dia akan langsung mengalir dan sirkulasi. Dan setelah itu sebaiknya kita pakai jalan sebentar, fungsikan semua fungsi persneling seperti maju, mundur, netral, kembalikan ke parkir. Dan efeknya memang tidak langsung, pasti setelah beberapa 100-200 km itu akan baru terasa efeknya. Sekarang karena sudah temperatur sudah mencapai 70 derajat, kita isikan aditif CVT-nya. Oke, jadi sebelum kita mengisikan aditif CVT-nya, kita cek dulu level olinya, apakah, kalau takutnya ditambahkan, itu kan isinya aditif itu 150 mili ya, takutnya over kebanyakan, tapi kalau sedikit aja nggak ada masalah. Tapi kalau kurang ya kita juga bisa tambah olinya. Untuk melepasnya tinggal ditekan aja di sininya ya,
tarik. Ini ya, jadi untuk oli CVT ini kalau kita lihat, ini ada, sorry kelihatan nggak ya, nah ini ada garisnya nih ya, itu level bawah dan atas, dan kalau kita lihat di atasnya itu ada tulisan hot. Jadi memang oli CVT ini pengecekannya dilakukan pada saat kondisi oli panas ya, oli panas dan dia dalam kondisi running. Kalau teman-teman mau coba dalam kondisi mesin mati dan dingin, itu biasanya levelnya tidak akurat gitu. Ini juga saya carinya dapat referensi, kalau nggak salah ada itu referensinya gitu ya. Jadi kalau dirasa levelnya ditambah 150 mencukupi, tinggal ditambahkan saja aditif CVT-nya seperti itu. Aja sama penutupnya ya. Sudah, tinggal kita isikan ke lubangnya. Kita biarin aja sampai habis. Habis ya. Kalau sudah habis, kita cek level olinya lagi, jangan sampai over. Ini masih di sini ya, di bawahnya hotnya, jadi masih aman. Dan ini kalau mau bisa ditambah lagi sampai dia level sini, itu nggak ada masalah. Kalau sudah diisi, tinggal kita pakai jalan. Pastikan semua persneling maju mundur netral digunakan ya, jadi si aditif akan menyebar ke keseluruhan seal-seal yang ada. Oke, sekarang kita pakai jalan dulu. Oke, jadi sekarang mobilnya kita pakai untuk muter-muter sebentar supaya aditif yang tadi kita isikan itu bisa bersirkulasi merata. Dan jangan lupa gunakan gear mundur, netral, maju, biar semua seal-sealnya terkena lah oleh aditif tersebut. Dia juga ada fungsi untuk merontokkan kotoran ya, ya begitulah yang disampaikan oleh website resminya. Dan sekarang untuk CVT saya sudah di 179.700, sebentar lagi 180, dan alhamdulillah masih aman ya kita gunakan sampai sekarang. Memang kadang-kadang ada sedikit
sentakan, tapi tidak lemot. Overall masih bagus. Ini kita sedang berada di Desa Tarjun, tepatnya Kecamatan Kelupang Hilir, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Di depan kita itu ada cerobong asap PT Indosemen ya. Jadi kalau teman-teman ketemu semen 3 roda, ya produksinya itu ada di sini semua. Di tempat lain itu hanya untuk pengemasan saja. Jadi sumbernya batu kapur dan sebagainya semuanya didapatkan di sini. Ya, itu sekilas untuk tempat tinggal daerah saya. Jadi itu aja mungkin sharing kita hari ini, yaitu aditif untuk transmisi CVT, anti sip atau anti selip, atau apa ya, ya paling gampang tadi itu aditif CVT lah kita sebutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dicoba di teman-teman. Kalau yang selipnya parah bisa pakai 2 botol ya. Untuk informasi harga, link pembelian nanti saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih atas supportnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.